adanya, biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Mari kita baca firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara bisa membaca nanti ayat 1 sampai 10 ya. Tapi di sini kita akan baca ayat 8 sampai 10 tentang kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku sekalian, dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang penting tentang keselamatan kita. Seperti kita ketahui, dalam Roma ayat 23 itu disebutkan manusia itu tidak dapat menghindari dosa, dan manusia itu sudah pernah melakukan dosa, sebab firman Tuhan mengatakan upah dosa itu adalah maut, tapi kasih karunia Allah itu hidup kekal. Nah saudaraku, dalam firman Tuhan ini kita mendapatkan kabar sukacita bahwa kita yang percaya kepada Kristus itu diselamatkan oleh Allah. Namun demikian, ada hal yang perlu kita perhatikan di sana. Yang pertama itu, manusia itu diselamatkan karena iman. Ayat yang 8 tadi ya disebutkan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini yang pertama, bahwa keselamatan kita itu diberikan kepada kita oleh karena kita beriman. Nah, imannya ini kepada siapa? Ya, iman ini berarti kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan kita harus sepenuhnya itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa kita melihat firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus, memang jelas Rasul Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sudah dihapus, dibatalkan. Mengapa? Karena Yesus Kristus itu sudah mati di Bukit Golgota untuk menghapuskan apa? Untuk menghapuskan korban keselamatan yang diwariskan oleh Abraham kepada bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi sampai hari ini juga tetap ada korban, ya, ada bulan korban mereka. Tapi itu dilakukan ketika firman Tuhan mengatakan ketika Yesus Kristus belum datang ke dunia, itu memang dilakukan, tapi itu adalah bayangan daripada yang akan datang. Nah, sedangkan Kristus sudah datang, maka bayangannya itu tidak berlaku lagi. Sama dengan kita. Coba ada yang di sini yang tidak punya bayangan. Kalau saudara tidak punya bayangan, itu hebat. Ya, justru kalau ada bayangannya aja, tidak ada orang, itu menakutkan. Jadi ada bayangannya. Tapi saudara perhatikan, ini saya punya bayangan berapa? Ada lampu di situ, walaupun sama-sama ada bayangan. Di sini ada bayangannya. Dari sono ada bayangannya. Ya, kelihatan ya, ada bayangan.
Saudara memperhatikan bayangan saya atau saya yang di sini? Aneh kalau saudara memperhatikan bayangan saya. Pak Lukas itu ada apa ya? Ada 5 di situ ya. Bergerak sana, bergerak sini. Itu ada hal yang aneh dalam pikiran kita dan kita harus pergi ke psikiatri untuk diperiksa. Kenapa orang suka bayangan bukan orangnya? Ya kan? Nah, kita tidak perlu memperhatikan bayangan kita. Walaupun saudara duduk di situ, tidak perlu diperhatikan bayangan kita, nggak ada pengaruhnya. Tapi yang ada pengaruhnya adalah yang nampak ini, yang nampak, saudara yang nampak itulah yang kenyataannya perlu diperhatikan. Yesus Kristus sudah ada datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, dan itu bukan bayangan. Bayangan sudah berlalu karena Taurat itu melakukan bayangan ketika mereka berdosa, dia harus berkorban, ya menyembelih domba, kalau yang miskin berudara, kalau yang kaya lembu, seperti itu sudah. Ya, itu bayangan. Andai kata kita juga masih mengikut begitu, wah gereja ini penuh dengan darah. Ya, setiap berdosa, Pak Pendeta, saya berdosa, ini kambing saya, wah itu pendetanya beli kambing, kan lumayan, ya kan, beli kambing. Wah kita ribut soal memikirkan itu, saudara. Siapa nanti yang masaknya? Wah, masaknya pun cara makannya juga beda-beda. Imam itu tidak boleh makan sembarangan, cuma boleh makan pahanya saja. Wah, ini aturan yang yang hanya manusiawi, yang tidak ada hubungan dengan rohani. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara tidak lagi melakukan bayangan itu, tapi kita melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yaitu bahwa Yesus itulah yang sudah menyelesaikan semua hukum Taurat itu, yang tidak ada satupun orang yang sempurna melakukan hukum Taurat. Cuma Tuhan Yesus yang melakukannya, karena dia adalah Allah, dia juga yang memberikan hukum Taurat, dan dia juga yang membatalkannya, dan juga dia memperbarui perjanjiannya dengan kita, bahwa keselamatan kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi keselamatan kita adalah karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ngerti ya? Jadi kita beriman kepada Yesus Kristus karena Yesus Kristuslah yang sanggup menggenapi semua hukum Taurat itu. Dan saudara dan saya kepada Tuhan bahwa keselamatan kita bukan bayangan itu, tapi keselamatan kita itu kenyataan, yang tinggal beriman saja kepada Tuhan. Iman kita bukan karena melihat, tapi iman kita itu karena tidak ada sesuatu yang kita lihat, tapi kita percayai. Itu yang paling sulit, ya. Saudara tahu di sini ada Tuhan Yesus yang waktu mati di Bukit Jurjuta, ada yang hadir di situ. Paling kencang ngintip lah dari jauh, ya. Mungkin nenek moyang kita ada yang tahu. Oh ada Pak, nenek moyang dulu itu ngintip Pak, jauh Yesus disalib, dia tahu. Ada yang begitu? Saya kira nggak ada. Tidak ada, kecuali di dalam firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan inilah yang kita imani, bahwa Yesus itu memang datang di dunia untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya, untuk menggantikan saudara dan saya yang harusnya dihukum, untuk menghapuskan dosa yang dipertalikan kepada kita, untuk menghapuskan dosa yang dihubungkan dari Adam dan Hawa kepada kita. Itu hanya melalui Yesus Kristus, dan kita tinggal beriman kepada Yesus. Ini luar biasa. Oh, gampang-gampang susah itu. Gampang karena kita sudah beriman kepada Yesus, tapi bagi yang tidak beriman itu sulit banget. Dan orang kebanyakan itu menyangkal. Dan dalam pertanyaan itu yang dalam